Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami hari ini akan menjelaskan tentang uji T-sampel saling bebas. Perkenalkan, nama saya Ella Fernanda. Pada page kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan uji T-sampel saling bebas. Jadi, uji T-sampel saling bebas atau uji T-independen digunakan untuk membandingkan dua rata-rata sampel dari kelompok yang tidak terkait. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah sampel tersebut berbeda satu sama lain. Uji T-sampel saling bebas memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan berbeda. Yang kedua, menentukan apakah suatu proses atau perlakuan memiliki pengaruh terhadap populasi yang diteliti. Perkenalkan, saya Afifah Gina. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan judul penelitian yang menggunakan materi uji T sampel saling bebas. Di sini kami menggunakan contoh penelitian studi komparasi tingkat motivasi belajar antara mahasiswa yang berasal dari dalam dan dari luar daerah di Unibdu Jombang. Dengan alasan jurnal ini menggunakan uji tes sampel bebas karena penelitian bertujuan untuk membandingkan motivasi belajar antara dua kelompok mahasiswa yang berasal dari daerah dan dari luar daerah Jombang. Kedua kelompok ini independen satu sama lain, tidak ada hubungan atau keterikatan langsung di antara mereka dalam hal pengaruh motivasi belajar. Uji tes sampel bebas cocok digunakan di sini karena dapat menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata motivasi belajar antara dua kelompok, yang masing-masing memiliki karakteristik unik dalam lingkungan asalnya. Melalui uji ini, peneliti dapat menentukan apakah asal daerah memiliki dampak yang cukup berarti pada motivasi belajar mahasiswa, atau jika perbedaan yang ada tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya, judul penelitian yang tidak menggunakan materi ini. Di sini kami mengambil contoh penelitian pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Dengan alasan jurnal ini tidak menggunakan uji T sampel bebas karena metode analisis data yang digunakan adalah regensi linier sederhana untuk melihat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Uji T yang digunakan di sini adalah bagian dari uji regensi untuk mengetahui signifikan hubungan antara dua variabel. Yang pertama, motivasi belajar sebagai variabel bebas, dan yang kedua, prestasi akademik sebagai variabel terikat dalam satu kelompok populasi, bukan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang independen. Sedangkan uji tes sampel bebas memerlukan dua kelompok yang independen untuk dibandingkan, misalnya kelompok dengan perlakuan dan kelompok dengan kontrol. Sementara jurnal ini berfokus pada suatu kelompok mahasiswa tanpa pembandingan eksternal. Perkenalkan, nama saya Noval Andra Ardana. Selanjutnya kita akan melakukan contoh soal, yaitu peneliti mengambil sampel acak dari masing-masing kelas sebanyak 10 siswa dengan nilai tes yang tertera di bawah sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, kita akan melakukan uji T sampel independen dengan tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya ada langkah pertama, yaitu mencari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Langkah kedua menggunakan uji sampel independen karena sampel berasal dari dua populasi yang berbeda, dan selanjutnya menghitung rata-rata standar defisiasi setiap kelas, XA untuk kelas A, XB untuk kelas B, SA untuk kelas A, dan SB untuk kelas B. Selanjutnya ini cara menghitungnya. Ingat, XA adalah kelas A, XB adalah kelas B. Selanjutnya dengan hasil rata-rata nilai kelas A 83,6 dengan standar defisiasi kelas A 5,32, dengan rata-rata nilai kelas B 79,0 dengan standar defisiasi kelas B 4,76, nilai statistik yang didapat 2,04 dengan nilai kritis stable pada derajat kebebasan 15 dan tingkat signifikansi 5% dua sisi 2,10. Karena nilai 2,4 lebih kecil dari nilai kritis 2,10, kita gagal menolak hipotesis 0. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata nilai tes matematika siswa di kelas A dan kelas B pada tingkat signifikansi 5%.